atau rata-rata. Rata-rata terbagi menjadi dua, yaitu rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa, kita punya jawaban yang paling luar biasa dari kelompok 4, kelompok persediaan. Jadi ini ancang-ancangnya memang ada orang akuntansi, bukan orang biologi ya. Oke, luar biasa untuk kelompok persediaan. Kelompok 4, kelompok persediaan. Selanjutnya ini kelompok berapa? Kelompok 11, sudah jawabannya ditemui? Sudah, oke. Silakan maju sebutkan nama kelompoknya apa, kelompok berapa, dan jawabannya seperti apa. Silakan, di atas ini. Baik, terima kasih. Saya wakil dari kelompok 11. Nama kelompok kami Piutang Wesel. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari kakak tadi ya. Piutang Wesel adalah janji tertulis dalam bentuk yang lebih formal dari satu pihak ke pihak lain untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada waktu yang akan datang. Terus yang kedua, piutang wesel masuk dalam kelompok aktivitas lancar dan berada di sebelah debit, karena jika piutang wesel bertambah maka saldo normalnya di debit. Terima kasih. Oke, luar biasa untuk jawaban dari kelompok piutang wesel. Selanjutnya, oke, kelompok ini kelompok apa? Oke, kelompok 9 sekarang perwakilannya di sini. Terus menjelaskan namanya kelompok 9, nama kelompoknya apa, terus langsung menjawab pertanyaannya. Dan sekali lagi, seluruh anggota diklat wajib mendengarkan untuk kemudian nanti dievaluasi menjadi referensi ilmu tambahan ya. Yang benar nanti diingat terus, yang salah mungkin nanti diperbaiki sendiri gimana benarnya. Silakan maju. Terima kasih atas waktu dan kesempatan memberikan dari kelompok 9, kelompok peralatan. Bisa kuat ya, kakak Siska habis operasi telinga, jadi belum dengar ya, bisa kuat. Ya Kak. Pertanyaan dari kakak Beatrix. Contoh sebuah peralatan. Contoh peralatan di sebuah perusahaan. Contohnya personel komputer, mesin dan kendaraan. Contoh dalam sebuah peralatan itu ada dua, ada peralatan besar dan peralatan kecil. Peralatan kecil, contohnya gunting, staples, meteran, klip kertas, dan lain sebagainya. Terus contoh peralatan besar yaitu kendaraan, komputer, dan mesin. Terima kasih. Oke, kalau kelompok ini sendiri masuk peralatan kecil atau peralatan besar? Bagaimana kelompok 9 masuk peralatan apa? Besar atau kecil? Oh, besar. Oke. Jawabannya sudah didengarkan tadi, sudah luar biasa deskripsi. Cuman kurang peralatan sedangnya aja ya. Besar sama kecilnya sudah, luar biasa. Oke, selanjutnya kelompok berikut, perwakilannya bisa maju. Oke, sekali lagi silakan disebutkan nama kelompoknya apa, kelompok berapa, dan jawabannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 10, kelompok perlengkapan akan menjawab pertanyaan. Jawabannya ke sana. Nah, gini. Woi, sis kamera kak. Perlengkapan. Perlengkapan adalah barang atau benda habis pakai yang berfungsi sebagai penunjang keberhasilan operasional atau kegiatan suatu perusahaan. Perlengkapan dibagi dalam dua tipe. Yang pertama, perlengkapan pabrik. Contoh, barang pemeliharaan, perlengkapan kebersihan, dan barang-barang yang dianggap terkait dengan proses produksi. Yang kedua, perlengkapan kantor. Contoh, kertas, tinta print, dan alat tulis. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok perlengkapan. Jadi kurang lebih contoh-contohnya ini sama tadi kayak peralatan ya. Cuma tadi peralatan masih sedikit menambahkan peralatan besarnya kendaraannya. Sudah? Selanjutnya untuk kelompok berikutnya, kelompok surat berharga. Oke, perwakilannya bisa ke depan. Sekali lagi ngadepnya ke audiens. Terus dengan suara yang
dan juga clear sehingga nanti dijelas jawabannya itu jelas. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 12 tentang surat berharga. Pertanyaan pertama, arti dari surat berharga itu merupakan bentuk penanaman sementara dalam rangka pemanfaatan modal yang belum digunakan. Terus arti lain dari surat berharga itu disebut juga sebagai sekuritas atau efek. Dan juga surat berharga itu digolongkan dalam kredit. Alasannya karena dilihat dari pengertiannya bahwa surat berharga yaitu bentuk penawaran sementara. Misalkan surat berharga itu bisa dapat diperdagangkan atau trading dan juga tersedia untuk dijual atau available for sale dan juga dimiliki hingga jatuh tempo held to maturity. Ini sampai gemetar dia ya, jelasin saking panjangnya sampai gemetar, santai aja ya. Manfaat dari surat berharga itu yang pertama mempunyai pasaran yang dapat diperjualbelikan dengan segera. Yang kedua itu tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi penanaman, ini saya melihat kakaknya terus bilang penanaman apa? Penanaman sayur. Penanaman sayur atau penanaman padi yang dimaksudkan dalam ada. Yang ini jelas ya. Oke, selanjutnya kelompok ini. Kelompok terakhir, kelompok 13. Ini kelompok 13 hampir menabrak surat berharga nanti tidak dapat uang ya, kan? Oke baik, terima kasih atas kesempatan. Saya mewakili kelompok 13. Nama kelompok kami kelompok Vessel Tagih. Saya akan mendefinisikan tentang Vessel Tagih. Yang pertama, Vessel adalah surat perintah untuk membayar atau surat berharga yang berisi perintah dari si penarik atau pembuat surat kepada si wajib bayar untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebut pada surat tersebut atau orang lain yang ditunjuk. Yang berikut definisi Vessel Tagih. Secara umum merupakan bentuk pintung atau klien perusahaan atas perusahaan lain untuk menerima pembayaran di masa mendatang, yang mana vessel tersebut dibuat oleh debitur atau yang berhutang dalam bentuk formal atau pihak yang berhutang, tingkat bunga yang dibayarkan dan tanggal jatuh tempo vessel tersebut. Oke, yang berikut posisi Vessel Tagih dalam dunia akuntansi. Vessel Tagih terdapat pada aktif balansa. Vessel Tagih atau note receivable adalah surat janji atau promise yang datang dari seseorang tentang kesanggupan membayar pada tanggal tertentu. Promise itu sendiri adalah surat janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, mungkin dikasih applause untuk teman-teman kita. Karena dari seluruh kelompok hanya kelompok 13 saja yang bahasa Inggrisnya paling banyak ya. Jadi sekali lagi kita kasih applause dan juga apresiasi bahasa Inggrisnya mungkin nanti diteruskan. Sesekali mungkin kelompok 13 bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris ya. Oke. Mungkin dari seluruh jawaban tadi kira-kira kelompok mana yang merasa paling yakin bahwa jawaban kelompoknya adalah yang terbenar dan terbaik? Ada? Ada. Kelompok berapa itu? Kelompok berapa? Kelompok 8. Kelompok 1. Kelompok 2. Oh berarti setiap kelompok menginginkan dirinya untuk menjadi yang terbaik. Oke, tapi